sekarang kita mulai ibadah kita pada hari ini. Cici mau kita angkat satu pujian yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Biasa di minggu kita ada ibadah jam 1 siang. Jadi bagi kalian yang punya cici atau kokonya boleh diajakin untuk ibadah bareng-bareng. Untuk kelas kecil yang batita ibadah via YouTube, dan untuk kelas kecil dan kelas besar ibadah via Zoom. Nanti link akan diberikan lewat grup sekolah minggu kita yang merah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici mau undang teman-teman adik-adik sekalian untuk menyiapkan diri kita masing-masing. Kita mau ke satu pujian, Bapakku datang padamu. Kiranya kami masih mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Kiranya sekarang kami ingin mendengarkan firman-firman-Mu, Kau yang pakai kami agar kami bisa menjadi murid-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama saudara seiman kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, pimpin setiap kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita kita pada hari ini, ada yang masih ingat tentang cerita minggu lalu? Ya, cerita minggu lalu yaitu tentang bagaimana Yesus bangkit, dan setelah Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah, cerita kita pada hari ini diambil di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ketiga. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang benar-benar hidup. Tuhan yang mengalahkan maut. Ya, kita semua, Koko dan adik-adik pasti tahu ceritanya bagaimana Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus disalibkan dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Nah, kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut. Nah, tapi setelah Yesus bangkit, Tuhan Yesus nggak langsung naik ke surga. Kenapa Tuhan Yesus nggak langsung naik ke surga? Nah, Tuhan Yesus mau menampakkan dirinya terlebih dahulu kepada para murid-muridnya. Untuk apa sih Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya hingga berulang-ulang kali selama 40 hari? Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya yang tadi ketakutan, yang tadinya mengunci dirinya di rumah, tidak mau keluar karena takut gurunya yang bersama-sama dengan mereka selama ini telah ditangkap dan dibunuh. Nah, Tuhan Yesus mau supaya mereka boleh tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya, dan para murid-muridnya boleh yang tadinya ketakutan, yang tadinya gak mau keluar karena takut ditangkap juga, bisa bergerak dan kembali bersemangat untuk melayani Tuhan. Kita lanjut ke ayat yang keempat dan kelima. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, sebelumnya ketika Yesus sedang makan bersama-sama dengan para murid-muridnya, Yesus pernah berpesan kepada para murid-muridnya. Apa sih pesan itu? Nah, pesannya adalah Yesus melarang para murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Kenapa para murid-muridnya nggak boleh meninggalkan Yerusalem? Nah, Tuhan Yesus mau supaya para murid-muridnya menantikan janji Bapa yang di surga, yang dimana sebelumnya Yohanes Pembaptis pernah berkata bahwa ia, yaitu Yohanes Pembaptis, akan membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, supaya hal ini digenapi, para murid-muridnya dilarang Yesus untuk meninggalkan Yerusalem, sehingga para murid-muridnya bisa menerima Roh Kudus terlebih dahulu sebelum ia berangkat menceritakan tentang karya Tuhan Yesus. Kita lanjut ke ayat yang ke-6 sampai ke-8. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah,
pada waktu itu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus dan para murid-muridnya berkumpul di suatu tempat. Nah, saat mereka berbincang-bincang, muncullah pertanyaan yang dilontarkan para murid-muridnya. Pertanyaan itu seperti ini. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi apa jawabnya Tuhan? Jawabnya adalah, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi apa yang harus kamu perbuat ialah menjadi saksi bagi Tuhan tentang pekerjaannya di bumi ini. Nah, Tuhan Yesus mau mengingatkan bagaimana murid-murid yang bertanya kepada Dia tentang kapan Tuhan Yesus akan mendatangkan kerajaannya. Tuhan Yesus mau ngasih tahu bahwa kamu gak usah perlu memikirkan kapan waktunya, tapi yang kamu harus perbuat sambil menunggu hal itu terjadi adalah menjadi saksi bagi Tuhan. Karena Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus bagi para murid-muridnya untuk membantu mereka dalam menjadi saksi bagi Tuhan. Demikian juga kita, Koko dan adik-adik, yang harus menjadi saksi-saksi bagi Tuhan di masa sekarang. Nah, bagaimana sih cara menjadi saksi-saksi Tuhan? Kalian boleh mulai di dalam keluarga kalian, ya. Kalian bisa mentaati orang tua kalian, kalian mengasihi kakak dan adik kalian, kalian mengasihi nenek kalian, kakek kalian. Nah, setelah kalian sudah melakukannya di keluarga, lalu di sekolah bagaimana? Nah, sekolah, kalian kan sekarang sekolahnya online. Nah, bagi kalian yang sedang Google Meet atau Zoom, kalian harus mengikutinya secara disiplin, secara taat kepada guru-guru kalian. Kalau disuruh buka kameranya, kalian buka kamera, memakai seragam dengan rapi. Nah, dengan begitu kalian bisa memberitahukan, memperlihatkan guru-guru dan teman-teman kalian bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang mencerminkan sifat Tuhan. Nah, kalau kalian gak mampu, kalian takut atau kalian gak bisa, jangan takut, karena Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus untuk kita semua. Nah, kalau adik-adik yang udah melakukannya, kalian bagus, tapi kita harus ingat bahwa kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita untuk bisa menjadi saksinya Tuhan. Kita lanjut ke ayat yang 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, setelah Yesus dan para murid-muridnya berbincang-bincang, terangkatlah Yesus naik ke surga. Nah, setelah itu awan menutup pandangan murid-muridnya. Setelah itu, saat murid-muridnya masih menatap ke langit, masih melihat ke langit, berdirilah dua orang berpakaian putih. Dua orang ini adalah malaikat. Nah, pada saat itu malaikat itu berkata kepada murid-muridnya, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang kamu lihat sedang naik ke surga akan datang lagi dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke surga." Nah, para malaikat mau mengingatkan kepada para murid-muridnya bahwa Yesus yang naik ke surga nggak akan selamanya duduk diam di sana. Tuhan Yesus akan
menjemput kita sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan sambil menunggu kerajaan Tuhan yang akan datang? Ya, kita tetap harus menjadi saksi Tuhan. Kembali lagi seperti pesan yang tadi yang Tuhan mau sampaikan kepada para murid-muridnya, demikian juga kepada para kita, yaitu menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan adalah orang yang memberitakan tentang Kristus, menceritakan Kristus kepada keluarga, kepada teman sekolah. Nah, kalau kalian belum bisa berbicara atau belum bisa menceritakannya, kalian bisa mencontohkannya dengan perilaku kalian seperti yang tadi kita contohkan. Nah, gimana adik-adik? Kalian udah belum menjadi saksi Tuhan? Kalau kalian udah, ingat bahwa kita bisa menjadi saksi Tuhan karena Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena barusan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar boleh menjadi suatu panduan hidup kita, sehingga kami boleh melakukannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.